Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Sepekan telah kita jalani aktivitas, kerja, dan kehidupan kita. Kita sudah ada di penghujung pekan di malam hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan campur tangannya, sehingga hari-hari boleh kita lewati. Kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita pohon bimbingan Roh Kudus. Syukur kepadamu ya Allah atas campur tangan dan penyertaan-Mu. Hari-hari dalam sepekan telah kami lalui. Kami mengucap syukur semua boleh terjadi atas rencana Tuhan yang indah. Kami ingin menutupnya dengan rasa syukur dengan firman-Mu yang kami akan renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja, menuntun, membimbing, sehingga kami beroleh pengertian yang benar dan baik akan firman-Mu, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan di malam hari ini kita baca dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43 yang tertulis. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sepekan ini kita diajak untuk merenungkan tentang kuasa Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu bisa terjadi, dilakukan oleh manusia-manusia yang mungkin dalam pemikiran kita, apalah manusia, sehingga manusia bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Seperti juga malam hari ini, bacaan kita mengisahkan Petrus yang bisa membangkitkan orang mati. Orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia, kemudian dia bisa hidup lagi. Tentulah peristiwa ini langka, tetapi itu bisa terjadi. Selain ada juga Lazarus yang juga dibangkitkan. Ini tokoh Alkitab yang bernama Tabita atau juga yang disebut Dorcas. Ia bisa hidup kembali oleh kuasa Tuhan lewat Petrus, seorang murid Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang melatar belakangi sehingga seorang Petrus bisa melakukan kuasa yang luar biasa itu? Apakah pertanyaannya kemudian apakah semua orang bisa? Alkitab mencatat bahwa dari murid-murid Tuhan Yesus
hanya Petrus yang bisa melakukan ini. Apa sih pertanyaan kita yang kemudian membuat sehingga Petrus bisa melakukan perkara yang luar biasa ini? Tentulah bukan Petrus semata, tetapi karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Tetapi juga Petrus punya peranan penting sehingga melalui dia kuasa Tuhan bekerja, membuat sesuatu yang tadinya mustahil menjadi mungkin terjadi. Orang yang sudah dinyatakan meninggal, tapi kemudian dia bisa hidup kembali. Tentulah ini perkara yang tidak mudah untuk kita pahami, tetapi bukan tidak mungkin untuk itu terjadi. Oleh sebab itu, apa yang menjadi pesan untuk kita semua Bapak Ibu? Untuk kita jadikan pedoman bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ia bisa mengalahkan segala problem apapun, sebesar apapun dalam kehidupan kita. Baik terlebih saat ini kita masih ada di tengah pandemi yang bagi semua orang mengkhawatirkan, menakutkan, menyeramkan, dan membuat siapapun bisa saja dirundung oleh ketakutan. Tetapi Tuhan ingin, apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap andalkan Dia. Kita tetap percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan manusia, termasuk di tengah kondisi kita pada saat ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apapun perkara, apapun problem yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Dia yang mampu mengalahkan segala perkara dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita andalkan kuasa-Nya dan yakin percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami renungkan di malam hari ini, meneguhkan iman kami, bahwa Tuhan mampu melakukan apapun. Segala perkara Tuhan bisa lakukan, tidak ada yang mustahil. Seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu Petrus, yang bisa Tuhan pakai untuk menghidupkan kembali seorang Tabita. Tuhan, kami mau meletakkan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, segenap seisi keluarga kami, sanak saudara kami, agar hari-hari dalam kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.